Jadi saya buat video ini untuk buat tema ketika saya seandainya menjadi guru, bagaimana saya mengajarkan dengan model, metode, dan media yang variatif dan mengajarkan dengan menyenangkan, sangat aktif, terus kreatif, inovatif, dan efektif. Bagaimana ketika saya menjadi guru? Simak video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Pertama, Desi hadir. Yang kedua, Dati. Tiga, Ibu. Baik, sebelum kita akan memasuki mata pelajaran hari ini, yaitu wirausaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Nah, Ibu akan menjelaskan dikitnya itu kita tuh ada memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya dan administrasi dan pemasaran. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu ada perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan lokal. Itu ada tiga, dengan ide, peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasaran. Dan kita masuk ke sistem produksi usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Nah, ada aneka produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal, yaitu kerajinan dari kayu, kerajinan dari bambu, kerajinan dari tanah liat, kerajinan dari kulit telur, kerajinan dari batok kelapa, kerajinan dari kulit kerang, dan kerajinan dari botol bekas. Nah, di sini tuh banyak kerajinan ya di Indonesia tuh budayanya, dan kita masuk ke macam-macam kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Nah, pasar lokal ini kayak macam produk kerajinan umumnya, lebih menitik beratnya pada nilai-nilai estetika, keunikan, keterampilan, dan efisien. Sementara dalam pemenuhan fungsi lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat psikologis. Kayak berikut itu kayak ada kerajinan batik. Terus secara umumnya motif batik terdiri dari dua jenis, yaitu ada motif geometris dan motif nenometris. Nah, kalau motif geometris itu kayak motifnya berbentuk garis-garis. Termasuk ke dalam motif ini adalah batik kaum, parang, dan panji. Nah, kalau motif nenometris ini contohnya adalah batik semen, yaitu batik yang bergambar binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidupnya lain-lain. Dan yang kedua itu adalah kerajinan bambu. Kerajinan bambu ini terdiri dari kerajinan anyaman dan kerajinan dengan teknik potong sambung. Yang kedua ada kerajinan anyamannya, itu adalah benda-benda kerajinan yang dibuat dengan cara teknik anyam, yaitu melindihkan bahan anyaman satu sama lain sehingga bahan anyaman tersebut saling menyilang. Yang kedua itu ada kerajinan dengan teknik potong sambung, adalah benda-benda kerajinan yang dibuat dengan cara memotong, nyambung, dan menyusun. Yang ketiga itu ada kerajinan wayang kulit. Wayang kulit itu adalah seni tradisional Indonesia yang terutama. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Ibu akan ngasih pertanyaannya. Sebutkan macam-macam jenis batik. Ayo, ada apa aja anak-anak jenis-jenis batiknya? Batik tulis, Terus pekalongan, ya, sorgan, terus batik print. oke, baik. Pada menjelas ini ya. Terus Ibu akan ngasih pertanyaan bahan yang cocok untuk teknik anyaman, yaitu
ada bambu, logam, kayu, ranting, kulit. Ayo, yang cocok untuk bahan teknik anyaman yaitu ada bambu. Benar, Tika. Nah, terus Ibu akan ngasih tanya lagi. Pembahanan batok kelapa yaitu membersihkan batok kelapa dari sabutnya dengan menggunakan sabun, sikat, pasta gigi, oli, pisau, dan ampas. Ayo, yang mana? Ampas. Pisau. Betul sekali. Di sini ada teknik produksi kerajinan. Apa itu teknik produksi kerajinan? Yaitu produksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal melalui berbagai tahapan atau teknik produksi. Yaitu teknik produksi mencakup pengolahan bahan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Seorang perajinan harus menguasai teknik produksi yang baik dalam pembuatan produk kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal yang ditentuinya. Kayak teknik produksi tersebut antara lain itu kayak ada beberapa berikut. Itu ada bubut, anyam, ukir, dan menempel. Kayak bubut itu pada dasarnya itu teknik ini akan menghasilkan jenis kerajinan yang rapi, simetris, dan bulat. Misalnya kayak pada kerajinan asbak dari kayu. Terus anyaman itu bahan baku dan membuat anyaman berasal dari berbagai jenis tumbuhan seperti bambu rotan, mondong, pandan, dan lainnya. Adapun barang kebutuhan hidup sehari-hari dibuat menggunakan teknik anyam antara lain bakul, keranjang, tikar, topi, dan lain-lain. Kalau ukir yaitu dapat dilubangi dengan alat tusuk sehingga dapat dijadikan benda hias. Di dalamnya bambu dan dapat dipakai sebagai bahan dasar seni ukir kayu. Mengukir dapat diterjemahkan sebagai suatu teknik menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Dan terakhirnya ada menempel. Sebagai bentuk teknik menempel pada benda lain sehingga menjadi benda hias yang memiliki nilai ekonomis, misalnya kayak untuk membuat benda hias dari kulit telur, kertas, plastik, dan lain-lainnya. Yang di sini ada proses produksi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Itu ada alat dan bahan, proses pembuatan, dan penyelesaian akhirnya. Yang pertama itu alat dan bahan itu dibutuhkan antara lain gergaji potong, bendol, pisau, gunting, dan pewarna. Kalau proses pembuatannya itu ada langkah-langkahnya itu kayak kita pembuatan bangku seperti berikut: memotong bambu dengan menggunakan gergaji potongan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, membelah bambu dengan menggunakan bendok sehingga terdapat beberapa bahan bambu dengan lebarnya belahan mulai dari 0,4 m dan 1 sampai 3 cm. Yang ketiga penyelesaian akhirnya itu kayak cara merapikannya pada menggunakan gunting, bakul yang telah jadi dapat dicat atau di-varnish sesuai dengan selera. Yang ketiga itu ada bakul telah siap dipamerkan atau dijual. Yang kelima itu ada teknik penyajian dan pengemasan. Dan di sini ada 3 macam pengemasan teknik. Kayak pertama kemasan kertas, kemasan kayu, dan kemasan plastik. Kemasan kertas itu merupakan kemasan fleksibel. Kalau kemasan kayu itu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia. Kalau kemasan plastik itu kemasan yang paling banyak kita ketahui adalah kemasan plastik. Nah, itu kita langsung ke perhitungan teknik. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya anak-anak. Ibu akan menjawab dan anak-anak menjawab. Maksudnya ibu akan ngasih pertanyaan dan anak-anak menjawab. Nah, pertanyaannya itu
Sebutkan benda-benda kerajinan yang terbuat dari batok. Ayo, apa aja? Dari apa, Bu? Yang dari batok kelapa. Asbak. Terus apa lagi? Ada yang menjawab selain asbak? Dayung. Hiasan dinding. Gantungan kunci. Terus apa lagi? Celengan. Terus ada lagi yang mana? Ayo anak-anak, ibu akan melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya itu, bagian dari pohon kelapa yang dapat dibuat kerajinan adalah batoknya. Di bawah ini kerajinan yang termaksud dari batok kelapa adalah A. Bunga-bungaan, B. Mobil-mobilan, C. Miniatur beca, D. Tempat lilin, E. Kursi. Ayo Pak anak-anak. Tuh. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Ulis wirausahawan dari daerah Sumatera. Ulis menjual berbagai souvenir dengan bentuk dan cara khas dari daerah tersebut. Akan tetapi, Ulis bukan salah satunya wirausaha di daerah tersebut, sehingga Ulis memiliki banyak saingan. Maka Ulis mencapai peluang usaha yang baik. Ulis memerlukan A. Modal, B. Perhitungan yang rumit, C. Kerja keras dan pengorbanan, D. Perhitungan laba rugi, E. Perencanaan usaha yang baik. Modal. Iya, betul. Kita lanjut. Berikut ini kerajinan yang menggunakan bahan organik adalah A. Guci dari perak, B. Figura dari kayu, C. Hiasan dinding dari kaca, D. Gelas dari plastik, E. Celengan dari kaleng. Kertas dari plastik. Tuh. Kita langsung masuk ya ke materi berikutnya. Berikutnya yaitu kita masuk ke wirausaha produk budidaya unggas telur, yaitu masuk ke perencanaan usaha budidaya unggas telur, yaitu ada ide dan peluang usaha, yaitu ada sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga ada administrasi dan perencanaan. Yang pertama ide dan peluang usaha itu ada telur merupakan sumber protein dan lemak hewani yang murah dan mudah didapatkan. Berbagai jenis unggas petelur hidup di sekitar kita. Secara alami, unggas petelur hanya untuk berkembang biak. Dewasa ini, pertumbuhan telur dalam negeri tersebut meningkatkan hal
Ibu akan kasih ya, dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah salah satu cara dalam mencari solusi pada proses perencanaan produk rekayasa jasa profesi dan profesionalisme dengan mengemukakan pendapat yang disebut A. Rasionalisasi, B. Brainstorming, C. Evaluasi, D. Material objek. Apa? Benar. Yang kedua, lanjut. Berikut bukan faktor internal dalam pemunculan ide usaha adalah A. Pengetahuan yang dimiliki, B. Pengalaman dari individu itu sendiri, C. Pengalaman saat ia memiliki orang lain menyelesaikan masalah, D. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. A. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Dan yang ketiga ada pertanyaannya, tahapan proses produksi yang benar dan urut adalah A. Pembahanan, pembentukan, rakit dan finishing, B. Rakitan, finishing, pembahanan dan pembentukan, atau C. Pembahanan, perakitan, pembentukan dan finishing, atau D. Pembahanan, perakitan, finishing dan pembentukan. C. Baik. Terus yang keempat ini kita langsung masuk ya. Rangkaian alat elektronika yang sederhana dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari disebut A. Elektronika, B. Mekanika, atau C. Elektronika, atau D. Otomotif. Betul ya, elektronika. Ya, kita langsung lagi ya. Ada dua unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual normal pada sistem jasa profesi dan profesionalisme, yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang ditetapkan, atau B. Jumlah unit yang diproduksi dan jumlah aktivitas yang dilakukan, atau C. Taksiran biaya penuh dan jumlah unit yang diproduksi, atau D. Jumlah aktivitas yang dilakukan, laba yang diharapkan. Oke, betul ya. Taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Lanjut ya. Bagian rencana usaha yang berisi itu tentang surat-surat data penelitian pasar. Itu ada surat-surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya, dan daftar harga dari pemasukan barang adalah A. Pendahuluan, B. Rangkuman eksekutif, C. Analisis industri, D. Rencana produksi, benar ya, pendahuluan. Lanjut ke soal berikutnya. Tahap yang meliputi persiapan alat dan bahan diperlukan masuk dalam kategori tahap A. Pembahanan, B. Pembentukan, C. Produksi, atau D. Perakitan. Betul, pembahanan. Lanjut, merawat dan perbaikan bila terjadi kerusakan pada alat yang sering kita pergunakan, termasuk usaha yang bergerak di bidang jasa. A. Hiburan, B. Servis, C. Perantara, atau D. Kesehatan. B. Betul, servis. Berikut ini bukan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan rekayasa jasa profesi dan profesionalisme adalah A. Money, B. Material, C. Mesin, atau D. Servis.
D. Tuh, servis. Berikutnya ini bukan jenis-jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa profesi dan profesionalisme adalah A. Usaha pariwisata, B. Bisnis online, C. Supermarket, atau D. Usaha konveksi. Betul, supermarket. Pertanyaan terakhir, melakukan produksi dengan menganalisis perkembangan yang mungkin terjadi merupakan tahapan A. Memulai, B. Melaksanakan, C. Mempertahankan, atau D. Mengembangkan. Ya, mana? D. Mengembangkan. Mengembangkan, betul. Baik, kita istirahat dulu. Langsung kita nanti selesai istirahat kita lanjutkan materi ini. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaannya, pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk meminat konsumen terhadap A. Penjualan barang, B. Pembelian barang, C. Retur barang, D. Bentuk dan fungsi barang. Penjualan barang. Betul. Ya, dan kita lanjut ya. Contoh produk hiasan yang memiliki fungsi hias dan fungsi pakainya kecuali A. Gelang, B. Lukisan, C. Lampu hias, D. Nomor rumah, E. Lonceng. Nomor rumah. Tuh. Dan lanjut ya. Jenis bambu yang paling baik digunakan sebagai bahan jenis kerajinan mebel bambu adalah A. Tali, B. Betung, C. Ulung hitam, D. Gombong, E. Talang. Gombong. Ya. Selanjut ya. Seorang konsumen akan mengetahui bahwa telah ada produk kerajinan unik yang menarik untuk mereka beli melalui sebuah A. Tata kelola administrasi, B. Karya kerajinan, C. Pemasaran produk, D. Hasil identifikasi, E. Produk yang mereka temukan. Ayo, apa? Karya kerajinan. Betul. Nih, Ibu akan dan dengan melalui tahap yang benar Ibu akan melanjutkan materi pelajaran kita yaitu bertema wirausaha produk pengelolaan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, apa sih perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi itu? Ada kayak ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasarannya. Yaitu ide dan peluang usaha kayak berbentuk wirausaha dapat menjadikan alternatif dalam pemilihan ide. Adapun jenis wirausaha yang akan dipilih disesuaikan dengan banyak hal, misalnya dari segi keahlian, minat dan kesukaan, maupun berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya dan peluang yang ada. Dan kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Itu ada sumber daya yang dibutuhkan dalam mengelola makanan khas daerah menggunakan prinsip 6M. Apa itu prinsip 6M? Terdiri dari
manusia, money, uang, material fisik, medicine, teknologi, metodologi, dan market. Itu pasar. Dan yang terakhir ada administrasi dan pemasaran. Apa sih administrasi dan pemasaran? Itu ada pemasaran produk, pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati, dan hewani yang lebih ekstra dikarenakan tidak semua konsumen membutuhkan ataupun yang menginginkan produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati, dan hewani. Oleh karena itu, pemasaran dapat ditinjaukan berikut kayak daya serap pasar dan prosesnya, dan kondisi pasaran dan prosesnya. Dan kita masuk ke sistem produksi makanan khas daerah yang dimodifikasi berdasarkan daya dukungan daerahnya. Yang pertama ada macam-macam daerah khas daerah yang dimodifikasi. Nah, modifikasi makanan khas daerah beragam jenis dan contohnya. Untuk modifikasi makanan khas daerah biasanya disesuaikan dengan tujuan modifikasi khas daerah tersebut. Dan yang pertama itu ada makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan variasi rasanya. Salah satunya ini bentuk modifikasi makanan khas daerah dan dilakukan dengan memberikan varian rasa. Varian rasa pada makanan khas daerah dapat dilakukan dengan cara membuat rasa yang berbeda dengan rasa asli makanan khas daerah tersebut. Nah, sekarang Ibu akan mengasih contoh nih makanan khas daerahnya dan modifikasi rasanya. Kayak lumpia ini ada lumpia jamur, lumpia ikan, lumpia kepiting, lumpia aneka sayuran, lumpia udang. Dan yang kedua ada bakpia isi kacang hijau. Modifikasi rasanya itu banyak berbagai ya sekarang ya. Kayak ada bakpia keju, bakpia coklat, bakpia durian, bakpia ungu, bakpia green tea, dan ada bika ambon tuh banyak modifikasi rasanya. Kayak ada bika ambon rasa pandan, bika ambon rasa mocha, bika ambon rasa keju. Nah, ini nih yang paling ini nih kayak telur asin. Nah, sekarang modifikasinya banyak kali rasa kayak telur asin bakar, telur asin pedas, telur asin panggang, telur asin pindang. Nah, kan. Terus ada makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan varian bentuk. Kayak contohnya itu ada burger rendang yang biasanya hanya digunakan sebagai lauk, bisa disajikan dalam berpenampilan yang modern. Yang kedua itu ada klepon dimodifikasi dengan perpaduan cake. Dan ada teri balado yang biasanya dijadikan lauk, sekarang bisa dimodifikasikan untuk penyajian menjadi sushi teri balado. Terus yang keempat ada cendol yang biasanya disajikan dalam bentuk minuman, sekarang bisa dimodifikasi bentuknya dengan diolah menjadi puding cendol. Terus ada makanan khas daerah yang dimodifikasi untuk memperpanjang usia produk. Itu ada beberapa jenis makanan khas daerah yang bersifat mudah basi dan tidak lama. Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi untuk memperpanjang usia makanan khas daerah tersebut. Contohnya dengan menambahkan bahan kimia seperti asam sifat dengan fermentasi, penggaraman, pemanisan, pengeringan, pendinginan, dan lain-lainnya. Contohnya itu adalah penambahan asam sitrat pada manisan buah agar lebih tahan lama. Dan kayak makanan khas daerah yang dimodifikasi cara pengolahannya itu contohnya kayak soal yang anak soal yang pertama itu gunakan menggerakkan proses kegiatan usaha pengelolaan terlebih dahulu wirausaha untuk memahami sistemnya. Nah, yang pertama itu ada pemasaran,
yang kedua ada administrasi, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada operasional. B. Nah, administrasi. Yang kedua ada salah satu tujuan modifikasi pangan adalah A. Cepat busuk, B. Cepat basi, C. Keawetan pangan, atau D. Makanan tetap awet. C. Benar, keawetan pangan. Yang ketiga ada soalnya memasak bahan makanan yang dengan uap air panas merupakan masakan dengan cara A. Rebusan, B. Blanching, atau C. Mengukus, atau D. Setuk. Ya, C. Mengukus. Terus kita soal keempat. Dalam sebuah promosi produk pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan-bahan pangan nabati dan hewani, hal utama yang harus dilakukan adalah A. Menonjolkan kelebihan produk, atau C. Menampilkan produk purwarupa, atau D. Menghalalkan segala cara. A. Benar, menonjolkan kelebihan produk. Dan soal yang kelima, berikut ini yang termasuk biaya tetap dalam usaha pengolahan pempek adalah A. Tepung panci, ikan tenggiri, telur, atau B. Plastik mika, kemasan pempek, tepung panci, ikan tenggiri, atau C. Plastik mika kemasan, biaya penyusutan alat atau bahan baku ikan tenggiri, atau D. Upah tenaga kerja, biaya penyusutan alat, tenaga listrik. D. Nah, upah tenaga kerja, biaya penyusutan alat, tagihan listrik. Yang keenam, berikut ini yang tidak termasuk contoh rencana pengembangan usaha modifikasi makanan khas daerah yang dilihat dari sisi produknya adalah A. Mengembangkan variasi rasa makanan khas daerah, atau B. Mengembangkan variasi kemasan makanan khas daerah, atau C. Mengembangkan variasi bentuk makanan khas daerah, atau D. Mengembangkan produk menjadi lebih awet. Apa? B. Benar. Kanan mengembangkan variasi kemasan makanan khas daerah. Nah, pertanyaan ini, jika dalam satu kali produksi usaha dihasilkan 100 per kilonya dengan harga jualnya 2 juta, dihasilkan laba 50 dengan biaya tetap sebesar 60. Biaya variabel yang dibutuhkan untuk pembuatan lumpia lumet tersebut adalah A. 100.000, atau B. 90.000, atau C. 80.000, atau D. 70.000. Iya, benar. Oke, pertanyaan lain. Seorang wirausaha harusnya mempunyai sifat-sifat seperti di bawah ini, kecuali A. Berani mengambil risiko, B. Mempunyai tanggung jawab, C. Inovatif, atau D. Pesimistis. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaannya. Itu yang ibu mau bertanya. Soalnya adalah seorang wirausaha haruslah mempunyai sifat-sifat seperti di bawah ini, kecuali A. Berani mengambil risiko, B. Mempunyai tanggung jawab, C. Inovatif, D. Pesimistis. Ya, benar, pesimistis. Pertanyaan selanjutnya adalah jenis bahan kemasan makanan ataupun kemasan minuman yang paling aman adalah yang terbuat dari A. Plastik, B. Kaca, C. Styrofoam, D. Kertas. Styrofoam. Ya, betul. Yang ketiga pertanyaannya adalah makanan yang ini dapat menjadikan makanan pokok masyarakat Indonesia adalah A. Dadar gulung,
B. Singkong, C. Keripik singkong, D. Klepon. Singkong. Ya, benar. Dan pertanyaan yang keempat, dari beberapa bahan makanan berikut ini, yang paling banyak diolah dalam bentuk kue dan cemilannya adalah A. Beras, B. Beras ketan, C. Terigu, D. Tapioka. C. Ya, benar, terigu. Pertanyaan selanjutnya adalah produk makanan yang terbuat dari ketan kecuali A. Lemper, B. Wajib, C. Pulen bakar, D. Klepon, E. Dadar gulung. Dadar gulung. Ya, benar. Pertanyaan terakhir, asinan buah merupakan jajanan khas kota A. Bogor, B. Semarang, C. Surabaya, D. Surakarta. Ya, benar, betul. Oke, maka kita akan melanjutkan materi berikutnya. Simak ya. Berikutnya. Baik anak-anak, kita latihan soal. Ketika kita sudah membahas tadi materi, jadi pengen anak-anak itu bisa atau memahami yang tadi Ibu jelaskan materinya. Nah, yang pertama, bulu ayam petelur dengan berwarna A. hitam, B. merah coklat, C. coklat, atau D. putih. D. Nah, yang soal kedua, pengertian budidaya ternak dilihat dari bahasa peternakannya adalah A. usaha yang bergerak dalam memelihara atau memproduksi hewan-hewan ternak, atau B. sektor produksi hewan ternak, atau C. pengembangan ternak, atau D. pengembukan ternak. Iya, benar ya. Usaha yang bergerak dalam memelihara dan atau memproduksi hewan-hewan ternak. Soal yang ketiga, berikut manfaat untuk petelur kecuali A. diambil telurnya, B. kotorannya sebagai pupuk, C. jeroannya sebagai pakan ternak, atau D. untuk saji. D. Iya, D ya Kak. Nah, soal berikutnya, ciri-ciri telur ayam yang normal adalah A. telur yang oval, atau B. telur yang oval, bersih dan kulitnya mulus, atau C. telurnya kecil atau terlalu besar, atau D. kulitnya retak atau keriting. D. B. telur yang oval, bersih dan kulitnya mulus. Oke, pertanyaan selanjutnya, telur yang terkena litter dapat dibersihkan dengan A. amplas besi yang halus, atau B. sabun mandi, atau C. deterjen, atau E. kain. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, berikut peralatan dalam budidaya ayam petelur kecuali A. liter atau alas lantai, atau B. tempat petengger, atau C. tempat bertelur, atau D. tempat makan minum, atau E. lokasi kandang. D. Ya. Oke, kita tanya selanjutnya itu ada jenis tanah yang dipilih dalam budidaya unggas petelur adalah A. tanah gambut, atau B. area batu cadas, atau C. tanah berpasir, atau D. lokasi yang dicek. C. Iya.